Oke, kali ini kita akan buat puisi ya guys. Puisi dengan cheat lagi. Ya, jadi kita belajar membuat puisi. Aku pun belum jago. Ya nggak jago-jago banget sih. Ya malah justru dikatakan bego juga bisa dikatakan sih, karena emang secara alami nggak terlalu bisa banget gitu kan. Tapi ya sekarang ada teknologi, kita gunakan curahan hati kita menjadi sebuah puisi gitu kan. Dan di sini saya sudah bikin puisi nih. Nggak kelihatan ya, nggak kelihatan. Ini yang udah jadi. Oke, biasanya kalau saya cepet itu jadi dibikin desainnya, kemudian diupload langsung ke Facebook dan TikTok. Untuk puisi itu bisa diupload di Instagram gitu kan ya. Jadi bisa diupload di Instagram, di Facebook, dan di TikTok. Intinya sih untuk bikin sesuatu kita tahu dasarnya ataupun udah paham lah gitu mengenai hal tersebut. Ya seperti sekarang kadang-kadang buat puisi gitu kan, terkadang itu puisi kan menggambarkan isi hati kita ataupun suasana kita gitu kan. Jadi suasana penulis, dia mencurahkan isi hatinya ataupun dia memikirkan sesuatu yang sedang dia dipikirkan apa, kemudian dirangkailah menjadi sebuah kata-kata gitu kan ya. Untuk saya untuk sekarang mungkin temanya ayah ya. Mencoba membuat puisi mengenai tentang ayah. Tapi kita coba lihat konten-konten orang mengenai ayah seperti apa. Nanti kita curahkan isi hati kita menjadi sebuah puisi. Ini simpel aja ya buatnya. Jadi saya malas ngetik, malas ya intinya sih orang malas. Tapi jangan sampai karena malas kita tidak bisa berkarya. Semuanya pembohong ayah. Nah, ini caranya tadi voice text, Google Voice Text ya. Jadi kita ngomong nanti ditranslate ke teks ya. Tapi tadi kadang-kadang mesin itu di saat kita ngomongnya gak jelas, kadang dia juga ngetiknya kurang gitu kan. Makanya harus dicek lagi juga untuk hasil dari omongan kita. Ayah, aku ingin bercerita. Pada malam hari ini aku baru sadar bahwasanya hidup itu penuh sandiwara. Ada yang berbohong untuk sebuah kejahatan, dan ada yang berbohong untuk sebuah kebaikan, dan ada juga berbohong untuk menjatuhkan. Terkadang aku juga ditindas oleh orang lain. Terkadang mereka membuat kebohongan untuk menjatuhkanku. Tapi aku pun belajar untuk tidak membalasnya. Aku diam. Sediamnya aku seperti halnya aku diam tak bercerita bersamamu yang dari dulu kita tak pernah ketemu. Semoga dengan untaian kata engkau selalu diberikan nikmat di alam sana.
Jadi tinggal di copy, kemudian paste di ChatGPT. Ya, nanti kalau saya prompt untuk ChatGPT untuk membuat apapun dengan prompt buatkan puisi puitis dari redaksi berikut. Nah dipaste deh, maka akan di generate langsung oleh ChatGPT. Itu lagi generate ya kan. Nanti saya scan recorder ya untuk layar ini. Nih puisi yang jadi judulnya langsung di generate, tapi kalau barangkali tidak cocok diubah juga nggak masalah, karena kan itu karya kita. Ya kita bisa dikatakan itu karya kita karena alur dari ininya kita yang buat, walaupun kata-katanya bukan 100% kita. Nggak tahu nih ini bisa dikatakan karya kita atau tidak, tapi ya kita coba gitu kan. Nah ini saya bacakan ya, yang tadi saya udah bacakan melalui text, ini menjadi puisi nih. Ini tidak ada rekayasa. Ya, judulnya Di Malam Yang Penuh Cerita. Ayah, malam ini aku ingin bercerita tentang hidup yang tak selalu jujur, tentang dunia yang kadang menyamar. Di balik topeng-topeng penuh dusta, ada yang berdusta untuk kejahatan, ada pula demi kebaikan. Dan tak sedikit yang berdusta hanya untuk menjatuhkan. Aku pun pernah jadi sasaran ayah, tertindas oleh kata-kata yang tak pernah kuucapkan, ditikam diam-diam oleh mereka yang memilih kebohongan sebagai senjata. Tapi ku belajar bukan untuk membalas, melainkan untuk diam. Seperti aku diam, tak pernah bercerita padamu, karena sejak awal kita tak pernah saling jumpa. Ayah, biarlah untaian kata ini menjadi jembatan antara dunia dan keabadian. Semoga engkau diberi nikmat yang luas di sana, sebagaimana aku belajar menerima segala luka, tambah dendam, tambah suara. Keren kan kata-katanya? Padahal tadi kata-kata puisinya masih acak-acakan gitu kan, tapi secara ajaib kita ubah menjadi sebuah karya. Oke, kita copy. Yaitu untuk cara cepat membuat puisi, dan ChatGPT kayaknya bisa buat yang lain juga. Intinya di saat sudah jadi, kita baca lagi apakah itu sesuai dengan alur kita yang buat atau tidak gitu kan. Itu sih. Ya, sekarang giliran anakmu yang melawan dunia. Oke, kita tentang melawan dunia. Suara dunia begitu kejam, kerasnya dunia tak sekeras seperti kerasnya aku selalu ingin bertemu kepadamu ayah, walaupun hal ini mustahil, walau ini tidak akan tersampaikan karena dunia kita jauh dan berbeda. Kehidupan ini sangat keras ayah. Apa kau lihat, tiap hari aku terus berjuang melawan kerasnya dunia, tak melihat capainya aku sendiri, berjalan sendiri, sampai aku juga dijatuhkan oleh orang yang kucintai. Dulu aku sudah penuh perjuangan,
dan bangga dengan diriku sendiri hingga titik ingin mendapatkan seorang perempuan yang cantik. Namun di saat perjalanan itu semuanya kandas kini, tak ada bekas. Dia hilang begitu saja, ayah. Semoga engkau melihatku tidak kecewa dengan proses yang kujalani, karena prosesku tidak seperti teman-teman yang lain. Mereka instan, mereka cepat karena ada tangan ayah mereka. Namun aku hanya diiringi oleh doamu. Lupa. Ya udah nih, di scan recorder ya. Jadi kita copy, salin atau potong aja deh kata-katanya. Kemudian pindah ke ChatGPT, buatkan puisi puitis dari redaksi berikut. Kita kirim. Jadi deh, cepat ya kan. Ya nanti bisa dilihat ataupun bisa cek aja di Facebooknya Mas Sudi ataupun di Instagram. Kalau untuk puisi saya upload di Instagram, untuk Facebook juga, dan TikTok. Kalau untuk cerita dari novel itu hanya di Facebook dan TikTok. Facebook karena dia unlimited untuk batasan katanya di deskripsinya, dan untuk di TikTok dia 4000 kata kita bisa masukkan di dalam postingan. Nah ini jadi nih puisinya, judulnya Dari Dunia Yang Keras Untuk Ayah di Sana. Suara dunia ayah terlalu keras untuk telinga yang rapuh, terlalu kejam untuk hati yang sedang bertahan, seperti kerasnya rinduku padamu yang tak pernah surut. Meski ku tahu pertemuan kita hanyalah angan yang tak bertepi. Dunia kita jauh, kau di alam tenang, sedang aku masih bertarung di dunia yang bengis. Setiap hari aku melangkah, melawan waktu, melawan luka, melawan rindu yang tak punya alamat pulang. Apakah kau bisa melihatku? Betapa aku mencoba kuat, betapa aku terus berjalan dengan langkah yang pincang, tapi tetap kupaksakan. Karena tak ada tangan yang menggenggam, tak ada pundak yang menguatkan. Aku pernah dijatuhkan ayah, oleh orang dulu kupeluk dengan hati utuh. Cintaku kandas, seperti perahu patah di tengah gelombang, tak berbekas, hilang begitu saja. Namun aku masih berdiri dengan penuh luka. Aku tak melanjutkan cerita. Aku bangga pada diriku sendiri, karena meski tanpa tanganmu, aku tetap berjuang. Tanpa instan, tanpa jalan yang di lapangan. Teman-temanku melaju dengan tangan ayah mereka, sedang aku ditemani oleh satu hal saja, doamu, yang mungkin lebih dulu terbang menyusuri takdirku di langit sana. Yaitu puisi. Ya, jadi sebenarnya sih gampang kalau kita pengen bikin puisi. Tadi nggak nyampe 1 menit sih. Kalau kita udah punya konsepan gitu kan. Terakhir mungkin kita bikin patah hati. Mengingat mantan yang dulu pernah
di Malay masuk. Tentang ibu aja lah. Kayaknya Ayah, sialnya aku kayak dulu. udah tenang ayah lagi deh. Ding ding ding. Ayah, semoga doaku selalu tersampaikan kepadamu di tiap sujudku, di tiap untayan doaku di sepertiga malam. Ayah, tahu nggak? Hidup ini terasa sepi, walaupun aku dari dulu sudah sepi tanpamu. Tapi entah kenapa sekarang rasanya ingin ada sosok seorang ayah di sampingku yang menemaniku melalui proses terakhir ini. Entah akhir-akhir ini aku pun selalu rindu sosok bagaimana seorang ayah itu, bagaimana rasanya mempunyai ayah. Sudah jauh perjalanan ini, menapaki jalan-jalan yang terjal, cerita sedih, hingga cerita luka yang ku sering lalui. Banyak cerita-cerita yang aku ingin ceritakan, tapi entah kondisi dan sekarang mengajarkan padaku untuk menghadapi kerasnya dunia. Mungkin inilah takdirku, takdir seorang rindu pada ayah. Ya, itu untuk buat puisi. Kadang kita harus mendalami rasa kita, kesedihan kita curahkan, kita ungkapkan yang akan menjadi sebuah kata-kata. Dan ini kata-kata yang dibuat menjadi puisi. Takdir seorang rindu. Ayah, semoga doaku selalu sampai padamu di tiap sujud yang kubasahi dengan harapan. Di tiap sepertiga malam yang hening, kutitipkan namamu dalam untayan lirih yang tak pernah lelah kupanjatkan. Ayah, tahu tidak, hidup ini terasa sepi. Aku memang terbiasa sendiri sejak dulu tanpamu. Tapi entah mengapa, kini kesunyian itu terasa lebih dalam, lebih menggema di ruang-ruang batin yang ingin sekali kau isi. Akhir-akhir ini ayah, aku rindu sosok yang tak pernah kutemui. Rindu bayangan tentang bagaimana rasanya punya seorang ayah yang duduk di sampingku, menemani langkah-langkah terakhir dari proses panjang ini.
Sudah jauh perjalanan ini, melintasi cerita-cerita luka, menapaki jalan-jalan sunyi yang dipenuhi kerja keras dan air mata. Banyak kisah yang ingin diceritakan, tapi pada siapa? Pada siapa lagi selain bayanganmu yang tinggal dalam doa dan kenangan kosong. Kini dunia mengajariku bagaimana kerasnya hidup tanpa sandaran. Dan mungkin inilah takdir seorang yang rindu kepada ayah, yang tak pernah hadir, selalu hidup dalam setiap rinduku yang tak selesai. Ya, mungkin untuk yang sedang mempunyai ayah, cintailah ayahmu walaupun dia sering memarahimu. Ya, sampai jumpa di konten selanjutnya. Semoga kalian bisa menjadi penulis, dan doakan saya menjadi penulis El Kolam, nanti cerita novel dan puisi. Dan jangan lupa beli kalau jadi.